بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طيب، جزاكم الله خير. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, yang khususnya antum yang berada di Wonogiri dan seluruh kaum muslimin ahlus sunnah dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dan memujinya setinggi-tingginya. Tiada puji kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan apapun kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Kita dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala mengalami masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kita terhalang untuk bisa saling silaturahmi. Kita terhalang untuk bisa menghadiri atau mengadakan kajian-kajian. Ini semua barakallahu fikum adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Sehingga kita harus jalani dengan sabar dan tentunya dengan istiqamah. Istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas tauhid, dan istiqamah di atas ta'allumul ilm. Istiqamah di atas tauhid dan sunnah, tetap di atas aqidah la ilaha illallah, di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, tetap istiqamah di atas sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan tetap dalam keadaan kita menjalani jalan salafus salih ridwanullah alaihim majma'in. Tentunya termasuk di dalamnya adalah istiqamah dalam mempelajari ilmu ini. Bagaimana kita akan bisa istiqamah di atas sunnah kalau kita lupa terhadap sunnah tersebut, atau bahkan mungkin tidak tahu? Maka harus tahu, harus dipelajari, dan harus terus menambah ilmu kita tentang agama ini, tentang din. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentunya ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Ya, ini tidak akan sama.
alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Gak akan sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tentunya sangat berbeda. Semangatnya akan berbeda. Ibadahnya juga mungkin akan berbeda. Akan menyimpang atau salah atau tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW karena tidak mengetahui. Dan tentunya yang perlu kita bahas atau yang saya akan bahas malam hari ini adalah semangatnya. Orang yang tahu akan lebih semangat daripada orang yang tidak tahu. Bahkan ayat ini pun berkait dengan masalah ibadahnya seseorang yang Allah gambarkan amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Kata Allah, apakah orang yang berdiri di tengah malam, orang yang beribadah dengan rukuk dan sujud, yang takut kepada akhirat, yang mengharapkan rahmat Rabb-Nya, kata Allah, apakah sama orang ini dan orang yang tidak mengetahui? Barakallahu fikum. Orang itu ketika mengetahui tentang hari akhirat, ketika mengetahui tentang yaumul hisab, hari perhitungan, ketika mengetahui tentang jannah wan nar, surga dan neraka, ketika mengetahui tentang apa yang akan terjadi nanti yaumul qiyamah, pasti mereka akan takut kepada api neraka dan pasti akan berharap kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ada yang berpikir, kalau tahunya kami semua tahu. Iya. Saya percaya bahwa kita semua dan kalian semua tahu adanya surga, neraka, adanya hari kiamat, adanya hari perhitungan, adanya timbangan amal kebaikan, semuanya ada. Dan kalian tahu, kita tahu. Tetapi yang jadi masalah adalah seberapa keyakinan kita terhadapnya. Ini yang tidak bisa diukur kecuali dengan praktek yang nyata. Kita nggak tahu seberapa keyakinan dia terhadap hari akhirat. Tapi kita akan tahu orang ini betapa semangatnya beribadah, betapa semangatnya salat-salat sunnah, betapa semangatnya qiyamul lail. Itu menunjukkan kalau dia sangat yakin tentang apa yang Allah janjikan yaumul qiyamah, apa yang Allah janjikan di dalam jannahnya. Dia sangat yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka-mereka yang katanya tahu tentang surga dan neraka, tahu ada hari kiamat, tahu, tetapi hidupnya sama sekali santai dan selalu di dalam urusan dunia. Tidak semangat beribadah, tidak semangat talabul ilmi, tidak semangat dia untuk mencari surga dan menghindar dari api neraka, maka kita akan berkata, orang ini jangan-jangan kurang yakin terhadap masalah surga dan neraka. Baik, kalau begitu, bagaimana kita menambah keyakinan? Walaupun kita sudah tahu, tetapi bisa kita memupuk keyakinan akidah dengan terus mempelajari Quran was sunnah, membaca ayat-ayatnya tentang jannah, tentang surga, dan membaca ayat-ayat tentang neraka, maka kita semakin yakin. Demikian pula membaca hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kita membaca penjelasannya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan dari para tabi'in dan para tabi'it tabi'in, dan daripada imam-imam kaum muslimin, maka kita semakin yakin. Juga ketika kita melihat bagaimana ibadah para sahabat, bagaimana ibadah para ulama, maka kita akan merasa bahwa kita belum apa-apa. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan terhalang dengan pandemi. Jangan terhalang dengan stay at home. Jangan terhalang dengan lockdown. Jangan terhalang dengan itu semua, karena belajar masih bisa dengan sekian banyak cara.
Belajar masih bisa dengan sekian banyak cara-cara yang Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahman-Nya telah memberikan pada kita sekian banyak fasilitas. Di antaranya dengan radio kita ini. Maka saya sangat mendukung, gembira kalau ikhwan kita di Wonogiri ini memiliki radio dan kemudian berupaya untuk mengaktifkan di masa pandemi ini kajian-kajian online. Ini Masya Allah, perkara yang sungguh patut didukung, dan hendaklah kalian bergembira yang berada di sekitar sana dan juga dimanapun yang bisa mendengar siaran ini, bergembira dengan ini. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian juga dikatakan yang namanya seorang yang berilmu jauh di atas orang-orang ahli ibadah tetapi tanpa ilmu. Ada orang yang semangat beribadah tetapi sayangnya tidak memiliki ilmu. Maka mereka sering salah, sering keliru. Ikhwani bin a'azakumullah. Maka dikatakan dalam salah satu riwayatnya, hadis dari Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan juga Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan seorang yang berilmu di atas orang yang beribadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Lihat perbandingannya. Seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Itu keutamaan seorang yang berilmu di atas orang yang hanya beribadah tetapi tidak belajar. Ikhwani fillah azakumullah, baru satu kita bahas. Kalau kita dengan adanya pandemi COVID-19 ini atau dengan virus apapun atau dengan sesuatu yang lain, kemudian kita terhalang dari belajar, apa biasanya yang terjadi? Keyakinan tadi akan berkurang. Ketika keyakinan berkurang, semangat ibadah berkurang. Ketika semangat ibadah berkurang, maka yang kedua yang akan kita bahas, setan datang dengan mudah karena engkau kurang ibadah. Setan datang dengan mudah ketika kita kurang ibadah, maka setan akan membisikkan sekian macam godaan-godaannya, waswasahnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini baru dua perkara. Masih ada yang ketiga. Ketika kita berhenti belajar dengan alasan kita nggak bisa keluar rumah, kajian juga diliburkan semua, kemudian kita nggak bisa ketemu dengan ustadz ila akhirnya, maka tentunya ketika iman turun tadi, ketika setan sudah mulai datang, syubhat-syubhat yang berdatangan kepada kita dari seluruh kelompok-kelompok sesat akan mudah masuk. Tipuan-tipuan, tipu muslihat, makar-makar dari sekian penyesat-penyesat umat akan mudah masuk. Mengapa? Nggak ada penangkalnya. Padahal sunnah dikatakan junnah. Sunnah itu junnah. Apa junnah? Tameng perlindungan. As-sunnah sebagai junnah, sebagai perlindungan dari berbagai macam fitnah-fitnah. Kalau engkau dan kita semua mengenali sunnah demi sunnah dengan lengkap, maka seakan-akan di sekitar kita ini ada pagar yang rapat, ada benteng yang kokoh. Sebagaimana diucapkan oleh para imam ahlus sunnah. Disebutkan di antaranya kata mereka bahwa as-sunnah hisnun hasin. Hisnun hasinun, benteng yang kokoh. Maka tidak akan mudah masuk segala macam fitnah-fitnah. Nggak akan mudah masuk segala syubhat-syubhat. Tetapi ketika kita kurang belajar, berhenti belajar sekian bulan, banyak yang lupa. Ketika banyak yang lupa, maka benteng tadi sudah mulai berlubang-lubang. Pagar tadi sudah mulai renggang. Maka akan mudah masuk syubhat. Kamu mendengarnya dalam hati berkata,
kayaknya benar juga. Ikhwani fillah azakumullah. Nasihat dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, alaikum bil ilmi. Atas kalian tuh terus mempelajari ilmu. Fa inna talabahu ibadah. Karena mencari ilmu itu sendiri sudah ibadah. Wa ta'allumuhu lillahi hasanah. Dan mempelajarinya karena Allah itu adalah tambahan hasanah, tambahan kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan. Wa badluhu li ahlihi qurbah, kata beliau radhiyallahu taala anhu, dan mengeluarkannya kepada orang yang pantas untuk diberikan ilmu tadi sebagai qurbah, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'limuhu, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu sedekah. Masya Allah. Ketika kita ngajari orang lain apa yang dia belum tahu, itu sedekah. Wal bahthu anha jihad, dan ketika kalian mempelajarinya, meneliti sebuah hadis, bersungguh-sungguh untuk mempelajari satu hukum, mengumpulkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, itu jihad. Termasuk jihad. Wa mudzakaratuhu tasbih. Demikian kata Mu'adz bin Jabal. Mudzakaratuhu, mengulang-ulangnya, itu tasbih. Sama dengan zikir. Mempelajari dan menghafal. Bukankah orang menghafal itu mengulang-ulang? Menghafal ayat, menghafal hadis, mengulang-ulang. Menghafal ayat berulang-ulang berarti zikrullah. Menghafal hadis berulang-ulang penuh dengan salawat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membaca lagi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Diulang lagi anin nabiyyi anir rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak salawat. Siapa yang paling banyak salawatnya? Ahlul hadis, yang mempelajari hadis. Mereka paling banyak salawatnya. Ketika menghafalnya salawat, ketika mengajarkannya salawat, ketika dia menyampaikannya salawat. Barakallahu fiikum. Demikian pula sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengucapkan kalimat yang hampir sama, bahkan awal kalimatnya sama dengan Mu'adz bin Jabal, kelanjutannya agak sedikit berbeda. Apa awalnya? Alaikum bil ilmi. Tadi dikatakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, alaikum bil ilmi fa inna talabahu ibadah. Atas kalian untuk mempelajari ilmu, karena mempelajari ilmu itu ibadah. Kata Abdullah bin Mas'ud, alaikum bil ilmi. Atas kalian untuk mempelajari ilmu qabla an yuqbad, sebelum dicabut kembali. Ilmu ini bisa dicabut kembali. Kalau kita tidak segera pelajari, akan hilang. Barakallahu fiikum. Wa dhahabul ilmi wa qabdul ilmi dhahabu ahli. Bagaimana hilangnya ilmu? Dikatakan selanjutnya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu dengan hilangnya orang-orang berilmu. Dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama, dengan diwafatkannya orang-orang berilmu, diwafatkannya orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu. Maka setelah itu masyarakat kaum muslimin kebingungan. Mau bertanya pada siapa? Mau mengambil ilmu, menimba ilmu dari siapa? Warisannya, kitab-kitabnya masih ada, tapi dibuka, siapa yang bisa memahami dan membacanya? Kita lanjutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ila ma indah. Pelajarilah ilmu, karena sungguhnya kalian tidak tahu kapan kalian membutuhkan. Jadi jangan nunggu. Kalian tidak tahu kapan membutuhkan ilmu tersebut. Bagaimana kalau kalian membutuhkan ilmu tersebut? Ulamanya sudah nggak ada, orang berilmunya sudah nggak ada, asatidahnya sudah wafat. Barakallahu fiikum. Maka hendaklah kita pelajari sekarang. Nanti kalau sudah COVID-19 lewat, tidak. Sekarang. Pelajari ilmu. Dengarkan ilmu. Setel audionya.
Dengarkan kajian-kajian yang dulu, murojaah kembali apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita rekam, apa yang sudah kita tulis, kita buka kembali, kita pelajari kembali. Bukankah ketika kita dalam keadaan normal, Masya Allah, kita memiliki catatan, kita memiliki rekaman, kita memiliki sekian banyak audio. Buka kembali, baca kembali. Apalagi Alhamdulillah, kita memiliki sekian radio online dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkumpul dalam RII. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Maka kembali kita ucapan Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan pelajari ilmu karena kalian tidak tahu kapan dibutuhkannya. Jangan berkata, kajiannya kajian haji. Kapan saya mau haji? Saya orang miskin begini. Nah, dia nggak tahu kapan dia membutuhkannya. Terus merasa, saya belum butuh ilmu ini. Pelajari aja dulu. Siapa tahu qadarullah, tiba-tiba Allah takdirkan kau berangkat, kau sudah punya ilmu. Demikian pula bicara waris. Waris lagi. Siapa yang akan meninggal emangnya? Saya masih muda begini. Siapa tahu. Kalau kamu meninggal, kau tidak memberikan wasiat yang penting buat mereka, bahaya. Anak-anakmu akan kebingungan. Kamu jelaskan wasiat dalam wasiatmu tentang warisan. Begini. Barakallahu fikum. Kembali kepada ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. وَسَتَجِدُونَ أَقْوَامًا يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَقَدْ نَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Pelajarilah ilmu, karena nanti kalian akan dapati kaum-kaum yang menganggap diri-diri mereka mengajak pada Al-Quran, menganggap diri-diri mereka mengajak pada kitabullah, padahal mereka telah melemparkan kitabullah di belakang punggung-punggung mereka. Fa'alaikum bil ilmi. Perhatikan kalimat terakhir Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Ibnu Waddah dan juga dalam Ibanah dan juga dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Lalikai dan juga Ad-Dailami dan lain-lain. Disebutkan kalimat terakhirnya apa yang sudah kita singgung tadi, bahwa kalau kalian tidak berilmu, kalian akan mudah tertipu. Kalau kalian tidak mempelajari ilmu, kalian akan mudah ditipu oleh sekian banyak penyesat-penyesat umat. Maka pelajarilah dengan baik ilmu agama. Qala Allah wa qala Rasul, Quran dan sunnah, wa aqwalis salafil ummah. Pelajari semuanya. Karena nanti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kamu akan dapati orang-orang kaum-kaum yang katanya aku mengajak pada Quran, aku mengajak pada kitabullah, padahal mereka melemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka. Yang mereka sampaikan hanya hawa nafsu. Yang mereka sampaikan hanya syubhat. Yang mereka sampaikan hanya takwilat, istihsanat, anggapan-anggapan baik dengan akal mereka. Bagaimana kalau kita tidak berilmu? Akan mudah tertipu, akan terseret ke sana kemari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat yang kita khawatirkan, bahwa waktu kita lewat begitu saja. Di masa pandemi ini, tiba-tiba Allah takdirkan kita wafat. Kita belum mempelajari sekian banyak yang harusnya kita tahu, yang meluruskan pemahaman, yang meluruskan akidah, meluruskan manhaj, memperbaiki ibadah kita. Ternyata kita nggak tahu. Ini bahaya. Barakallahu fikum. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering terlupakan. Ya, ini terlupakan bagi manusia, atau manusia kebanyakan terlupakan dari dua nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Ikhwani fillah azakumullah. Sekarang kita sehat dan kita punya kesempatan. Jangan berkata bahwa di masa pandemi kita tidak punya kesempatan. Jangan. Karena kita masih bisa mendengarkan audio, radio, dan masih banyak fasilitas yang lainnya yang kita bisa pelajari ilmu ini. Walhamdulillah. Maka jangan berhenti belajar. Jangan kita kemudian menundanya. Nanti saja kalau sudah kembali normal.
Kita nggak tahu kapan, berapa bulan lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan disegerakan. Tetapi kita tidak tahu. Maka kesempatan yang ada sekarang, ambillah. Jangan sampai terlewatkan. Kita sehat, kesempatan ada. Maka pelajarilah dengan baik. Apa yang sudah ada kalian ulang-ulangi, kalian pelajari. Dan apa yang didapatkan dari radio-radio Ahlus Sunnah, kita ambil faedahnya. Agar jangan terlewat begitu saja waktu dalam keadaan kita tidak tahu. Irtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa cukupmu sebelum masa miskinmu. Dan waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ambil kesempatan masa mudamu sebelum datang masa tua. Akan lebih susah untuk mempelajari ilmu. Demikian pula ambil masa sehatmu sebelum datang sakit yang kau tidak bisa apa-apa. Dan masa cukupmu, engkau mampu untuk membeli pulsa, engkau mampu untuk bisa mengambil audio dari perangkat-perangkatmu. Masya Allah. Ambil kesempatan itu untuk talabul ilmi. Jangan untuk kesia-siaan. Jangan hanya untuk urusan-urusan entertainment dan sekitarnya. Jangan urusan-urusan yang kosong. Seorang mukmin anil lagwi mu'ridun. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu akan berbahagia, akan jaya, yaitu yang salatnya khusyuk dan yang menjauhi perbuatan sia-sia. Sayang, eman. Ambillah kesempatan itu untuk mencari ilmu. Sebagai contoh diriwayatkan Al-Mu'afa Ibn Zakaria rahimahullah an ba'di ashabi Ja'far at-Tabari, dari beberapa sahabat Ja'far at-Tabari rahimahullah, Abu Ja'far at-Tabari, wa kana yahduruhu Abu Ja'far at-Tabari qabla mautihi. Kebetulan hadir di sekitar Abu Ja'far at-Tabari ketika akan wafatnya. Rahimahullah. Bisa'ah, beberapa saat. Annahu dzakara lahu ad-du'a an Ja'far ibn Muhammad. Kemudian yang menjenguknya membacakan satu doa dan meriwayatkan dari Ja'far ibn Muhammad. Maka beliau rahimahullah mengatakan fastad'a mihbaratan wa sahifatan fakatabahu. Beliau minta kertas dan pena, mau mencatat. Dalam keadaan sakit akan wafatnya, beberapa saat lagi akan wafat. Ambilkan pena, ambilkan kertas. Maka dikatakan kepadanya, fi hadhil hal, dalam keadaan seperti ini kamu mau mencatat? Dia jawab, yanbaghi lil insani alla yada' iqtibas al-ilmi hatta al-mamat. Kata beliau, sepantasnya bagi seseorang untuk jangan meninggalkan untuk talabul ilmi sampai matinya. Baik, perhatikan kalimatnya, yanbaghi lil insani alla yada' iqtibas atau iqtibas al-ilm hatta al-mamat. Sepantasnya bagi seorang manusia untuk jangan menyia-nyiakan waktu untuk mencari ilmu sampai matinya. Ini masih hidup, beberapa menit lagi akan wafat. Memang tidak tahu kapan akan wafat, tetapi sudah diduga karena sakitnya sakit yang serius dan sudah demikian keadaannya. Mereka semua berkata, ala hadhil hal, apakah dalam keadaan seperti ini kamu mau mencatat? Iya. Ada kisah yang mirip seperti itu. Dikisahkan oleh Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi rahimahullah, yaitu ketika sakitnya Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim rahimahullah. Ketika beliau sakit, aku datang menjenguknya. Fa'ataituhu a'uduhu, kata Ibrahim ibn Jarrah. Fawajadtuhu mughma alaih. Aku lihat dia dalam keadaan tidak sadar. Bayangkan sakit yang sangat parah, sakit keras. Tidak sadar.
Falamma afaq, ketika dia siuman, mulai sadar kembali, dia berkata, ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alati kada? Wahai Ibrahim, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Masalah ilmu. Apa pendapatmu dalam masalah ini? Maka aku katakan kepadanya, fi mithli hadhil hal, apakah dalam keadaan kamu seperti ini masih bertanya fiqh? Apa jawaban beliau rahimahullah? Qala Yusuf ibn Ya'qub rahimahullah, wala ba'sa bidzalik. Nadrus la'allahu yanju bihi najin. Tidak mengapa. Kita terus belajar. La'allahu yanju bihi najin. Bisa jadi akan selamat orang yang selamat dengan itu. Paham yang dimaksud? Bisa jadi yanju bihi najin. Bisa jadi akan selamat orang yang ditakdirkan selamat. Misalnya selama ini saya salah dalam berpendapat, bahkan mengajarkan kesana kemari kesalahan tersebut. Ketika sudah akan wafatnya, kemudian ada yang menjenguk, kebetulan orang yang dia tahu ilmunya tinggi. Oh, afwan, masalah ini bagaimana pendapatmu? Apa dalilnya? Ini mau wafat ini. Orang itu menjawab, pendapatnya gini-gini yang saja begini. Tiba-tiba dia tersadar, berarti saya salah selama ini. Astagfirullah, sampaikan bahwa aku rujuk. Aku cabut kembali pendapatku lahir. Bukankah dia selamat? Bisa memperbaiki kesalahannya 2 detik sebelum wafatnya? Atau 2 menit sebelum wafatnya? La'alla yanju bihi najin. La'allahu yanju bihi najin, kata beliau. Bisa jadi akan selamat orang yang selamat di waktu-waktu akhir itu ketika berbicara ilmu. Artinya, barakallahu fikum, bahwa mereka ini betul-betul belajar dari mulai sejak dia kecil sampai akan wafatnya. Sesuai dengan beberapa pepatah-pepatah yang sering diucapkan, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi dari pangkuan sampai kuburan, lahat, sampai liang lahat. Atau kalimat talabul ilmi minal mihbarah ilal maqbarah. Belajar itu dari mulai dia membawa tinta sampai di kuburan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Rasulullah Ta'ala an yuwaffiqana ila ma yarda. Rasulullah Ta'ala an yahdiyana ila siratal mustaqim wa yuthabbitana ala tauhid wa sunnah wa talabul ilm. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.